Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, poin yang akan kita bahas adalah tentang satu, pengertian kurikulum dan sejarah kurikulum. Yang pertama, apa sih pengertian kurikulum? Nah, kurikulum secara etimologi yaitu berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kurere artinya yaitu lintasan lari. Dan pengertian kurikulum secara istilah adalah sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh siswa dari awal hingga akhir program demi memperoleh kelulusan atau ijazah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Lalu, bagaimana sejarah kurikulum di Indonesia? Mari kita ulas satu persatu. Sejarah kurikulum di Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sejarah kurikulum pra-kemerdekaan dan yang kedua yaitu sejarah kurikulum pasca kemerdekaan. Dalam kurikulum di Indonesia pada masa kemerdekaan terjadi pada zaman Jepang dan zaman Belanda. Pada zaman Belanda, kurikulum dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kurikulum pendidikan yang diselenggarakan di pesantren, dan yang kedua yaitu sistem pendidikan Belanda, dan yang ketiga adalah sistem pendidikan yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh pendidikan, yaitu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mana beliau mengembangkan kemuhammadiyahan, dan yang kedua yaitu ada Ki Hajar Dewantara yang mana beliau mengembangkan taman siswa. Kurikulum pada zaman Belanda didesain untuk melestarikan penjajahan di Indonesia dengan cara memasukkan budaya Belanda dalam kurikulum, sedangkan kebudayaan di Indonesia tidak masuk dalam kurikulum. Sedangkan kurikulum pada zaman Jepang, kebijakan kurikulum yang berisi tentang doktrin, ideologi, dan prinsip dalam rangka memenuhi ambisi penuntut Asia Timur Raya serta upaya persiapan prajurit tempur. Kemudian, kurikulum pasca kemerdekaan dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kurikulum Orde Lama, dan yang kedua yaitu kurikulum Orde Baru, dan yang ketiga yaitu kurikulum reformasi. Mari kita ulas satu persatu. Pada kurikulum Orde Lama terjadi beberapa pergantian kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum tahun 1947 yang mana disebut sebagai Rencana Pembelajaran tahun 1947. Kurikulum ini merupakan pertama kali setelah kemerdekaan yang mana perubahan orientasi dari pendidikan Belanda ke pendidikan nasional, dan memuat daftar pokok, daftar pelajaran, dan jam pelajaran, serta garis-garis besar pelajaran. Kurikulum ini juga mengutamakan watak dan karakter setiap siswa. Dan yang kedua yaitu kurikulum tahun 1952, yaitu kurikulum rencana pembelajaran terurai. Dan yang ketiga yaitu kurikulum tahun 1964 atau rencana pendidikan tahun 1964. Dan yang keempat yaitu kurikulum tahun 1968, pembinaan Pancasila. Dan yang kelima yaitu kurikulum tahun 1975 atau berorientasi pada dua tujuan. Dan yang keenam yaitu kurikulum tahun 1984 CBSA atau singkatan dari cara belajar siswa aktif. Yang ke-8 yaitu kurikulum tahun 1994. Adapun yang kedua yaitu kurikulum era reformasi yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kurikulum tahun 2004 atau KBK, dan yang kedua yaitu kurikulum tahun 2006 atau KTSP, dan yang ketiga yaitu kurikulum tahun 2013 atau K13, dan yang ketiga yaitu kurikulum pra-kemerdekaan.
yaitu seperti MULO, AMS, Kokumin, GAKA, kurikulum peninggalan zaman Belanda. Namun, pada kurikulum prakemerdekaan mengalami perubahan, yang dimana sekolah kelas 2 untuk pribumi dengan lama pendidikan selama 3 tahun dengan pelajaran seperti menghitung, membaca, dan menulis. Dan yang kedua yaitu di mana sekolah untuk kelas 1 untuk anak pegawai Hindia Belanda lama pendidikannya selama 4 tahun. 1. Komponen-komponen pengembangan kurikulum. Komponen adalah bagian integral dan fungsional yang tidak bisa terpisahkan dari suatu sistem kurikulum, karena kurikulum itu mempunyai peranan dalam pembentukan kurikulum. Pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan merupakan siklus dari beberapa komponen, yaitu pertama tujuan, bahan, kegiatan, dan evaluasi. Beragam ahli menggambarkan komponen kurikulum dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dalam komponen kurikulum memiliki peran penting untuk mengarahkan semua kegiatan pembelajaran yang mewarnai komponen-komponen lainnya. Tujuan kurikulum dirumuskan berdasarkan 2 hal, dan yang pertama yaitu perkembangan tuntunan atau kebutuhan dan kondisi masyarakat. Saat ini, tuntunan proses pembelajaran yang diajarkan bagaimana bertujuan pada problem solving, kolaboratif, dan berpikir kritis. Dan yang kedua yaitu didasarkan pada pemikiran global yang terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofi, terutama falsafah negara, dan nilai-nilai yang dianut oleh satuan pendidikan serta di mana lembaga tersebut berada. Tujuan yang membentuk hierarki yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tujuan umum pendidikan, dan yang kedua yaitu tujuan institusional atau tujuan pendidikan pada tingkat SD, SMP, SMU, dan SMK. Dan yang ketiga yaitu tujuan kurikuler, dan yang keempat yaitu tujuan instruksional. Yang kedua yaitu komponen isi atau materi. Komponen kedua setelah tujuan yaitu isi atau materi kurikulum. Komponen ini memiliki peran yang sangat penting dan turut menentukan kualitas suatu kurikulum lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu komponen metode atau proses. Peran penting di sini adalah guru. Gurulah yang menjadi ujung tombak keberhasilan dari 2 komponen terdahulu. Di tangan gurulah bagaimana tujuan yang ditetapkan dengan materi yang ada bisa sampai kepada siswa. Untuk bisa mencapai ke tempat sasaran, muncul beragam metode pengajaran terbaru. Guru tidak lagi mengajar secara konvensional, tetapi guru harus mengajar secara modern. Pendekatan tidak lagi berpusat pada guru atau teacher-centered learning, tetapi sudah berubah berpusat kepada siswa atau student-centered learning. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, tetapi bisa memanfaatkan sumber-sumber lain, tetapi guru harus menjadi fasilitatornya. Yang keempat yaitu komponen evaluasi. Evaluasi ditunjukkan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses implementasi pembelajaran secara menyeluruh. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai sejarah kurikulum dan perkembangan kurikulum di Indonesia. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.